memasuki usia sekolah, sebagai orang tua pada umumnya kita akan mulai mencari sekolah yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa pertanyaan kita sebagai orang tua ketika akan memilih sekolah bagi anak-anak kita? Berapa jam anak-anak akan belajar? Pelajaran apa saja yang akan mereka dapatkan? Metode belajar apa yang digunakan oleh guru? Apa yang menjadi keunggulan dari sekolah sasaran? Kita kemudian sering mendengar istilah kurikulum untuk digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Lantas, tahukah kita sebenarnya apa itu kurikulum? Sebenarnya tidak ada definisi pasti dan universal tentang apa itu kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum dapat dianggap sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Setidaknya ada 4 komponen dari kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Kurikulum dapat dikatakan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Lalu, mengapa kurikulum harus selalu berubah? Kita harus menyadari bahwa dunia ini terus berkembang. Coba kita mengingat sejenak masa lalu kita ketika ada di bangku sekolah. Bukankah cara kita belajar, media yang kita gunakan, cara kita berkomunikasi, cara kita hidup, cara kita mengenal diri dan lingkungan berbeda jauh dengan masa kini? Ini membuktikan bahwa pendidikan tidak bisa bersifat permanen, pasti, tidak berubah atau berlaku selamanya. Sebagaimana dunia berkembang, begitupun pendidikan harus seiring dan sejalan dengan perkembangan itu, sehingga kurikulum selayaknya bersifat dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman. Anak-anak yang berada di dunia masa kini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tidak bisa lagi kita berikan pengalaman belajar dengan menggunakan metode atau cara seperti yang kita gunakan pada waktu sekolah kita dulu. Maka dari itu, saat ini pemerintah menghadirkan kurikulum merdeka sebagai mimpi kita bersama untuk memberikan pengalaman belajar kepada murid dengan lebih baik dan berpusat kepada murid. Salam Merdeka Belajar.